Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Diftania Anindita Fitri dengan NIM 11.00.00.12.00.555 dan rekan saya bernama. Dan saya atas nama Ayunika Suci dengan NIM 11.00.120.073. Berikut video tugas ujian akhir dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa oleh dosen pengampu Pak Suryadi SH.MH. Anak-anak bisa berkelahi gara-gara mainan karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, kepemilikan dan rasa hak. Anak-anak mungkin mengembangkan rasa hak atau kepemilikan yang kuat terhadap mainan tertentu. Mereka mungkin merasa bahwa mainan tersebut adalah milik mereka secara eksklusif. Yang kedua, kurangnya keterampilan sosial. Anak-anak belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berbagi dan berkomunikasi secara efektif. Ini bisa menyebabkan ketidaksetujuan dan konflik ketika harus berbagi mainan. Yang ketiga, pengertian diri. Pada tahap perkembangannya, anak-anak mungkin masih bekerja untuk memahami diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka. Ini dapat memunculkan egoisme dan kesulitan untuk memahami perspektif orang lain. Yang keempat, persaingan. Anak-anak mungkin bersaing untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang dewasa, dan mainan dapat menjadi sumber persaingan di antara mereka. Yang kelima, ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan, seperti salah satu anak merasa bahwa yang lain mendapatkan lebih banyak perhatian atau hak, dapat memicu konflik terkait mainan. Yang keenam, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan. Anak-anak mungkin belum mampu sepenuhnya mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata, sehingga konflik muncul sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau frustasi. Ketujuh, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang dewasa dapat memungkinkan ketegangan terkait mainan berkembang menjadi konflik fisik. Mengatasi masalah ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk pengembangan keterampilan sosial, pengawasan yang baik, dan mendukung anak-anak dalam memahami dan mengelola emosinya. Mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi, kerjasama, dan empati juga dapat membantu mengurangi konflik terkait mainan. Untuk mencegah anak-anak berkelahi karena mainan, ada pun beberapa solusi seperti yang pertama, yaitu aturan main bersama. Tetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana mainan dapat digunakan bersama. Ajarkan anak-anak untuk berbagi dan saling menghormati. Yang kedua yaitu jadwal bergantian. Buat jadwal bergantian untuk menggunakan mainan. Hal ini dapat membantu mencegah konflik karena setiap anak mendapatkan giliran untuk bermain. Yang ketiga yaitu melibatkan mereka dalam pemilihan mainan. Biarkan anak-anak terlibat dalam pemilihan mainan atau kegiatan yang akan dilakukan bersama. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi konflik. Yang keempat yaitu komunikasi terbuka. Dorong anak-anak untuk berbicara dan menyampaikan perasaan mereka terkait mainan. Ajari mereka cara berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik secara positif. Kemudian yang kelima, pujian untuk kerjasama. Berikan pujian saat anak-anak bermain bersama tanpa konflik. Ini dapat memperkuat perilaku positif. Yang keenam, modelkan perilaku positif. Tunjukkan contoh perilaku positif dalam berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Yang ketujuh yaitu mempertimbangkan keterlibatan orang tua. Jika konflik terus berlanjut, pertimbangkan keterlibatan orang tua untuk memberikan
memberikan bimbingan dan menyelesaikan masalah. Ingatlah bahwa mendidik anak-anak tentang kerjasama dan komunikasi adalah suatu proses dan konsistensi dalam menerapkan aturan dan nilai-nilai tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.